Kesal lantaran paket pesanannya berubah jadi botol air mineral, konsumen mengamuk dan mengancam memborgol kurir. Kejadian yang terjadi di Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, Banten ini pun viral di media sosial. Konsumen ini marah dan meminta uangnya dikembalikan kepada kurir pengantar paket di Desa Cijeruk, Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, Banten. Konsumen marah saat mengetahui paket CCTV bohlam yang dipesannya seharga Rp40.000 dengan sistem bayar di tempat berisi botol air mineral. Bahkan pria ini mengancam akan memborgol kurir. Video yang direkam kurir ini pun viral di media sosial. Pihak konsumen pun mempertemukan konsumen dengan kurir. Setelah dilakukan mediasi, konsumen bernama Era Gustian ini meminta maaf kepada kurir dan sepakat untuk berdamai. Berwajib juga saya mohon maaf karena kekeliruan dan istilahnya kesalahan saya yang tidak disengaja. Dari musyawarah tersebut, keduanya sepakat untuk berdamai dan tidak saling menuntut. Dan pihak dalam hal ini yang memesan barang juga menerima atas kesalahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Polisi mengimbau masyarakat agar memahami sistem bayar di tempat sebelum melakukan pembelian secara online, agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kasus pembeli yang menolak barang yang dipesan secara cash on delivery dan menyalahkan kurir semakin sering terjadi. Tidak hanya mengancam, pembeli bahkan menodongkan senjata api ke kurir yang hanya bertugas mengantarkan barang. Saya bilang ya Pak, tadi kan saya bilang, Bapak kalau misalkan ragu, Bapak mendingan nggak usah dibayar atau tanya atau siapa dulu. Nggak bisa begitu. Cuman kalau ini... Video ini direkam seorang kurir saat mengantarkan pesanannya. Pembeli marah karena mendapati paketnya kosong dan hanya berisi kertas. Ia pun meminta uangnya dikembalikan dan mengancam kurir dengan senjata tajam. Aksi ini terjadi di Jalan Musyawarah Kampung Parung Bening, Ciputa, Tangerang Selatan. Iya. Tak lama setelah kejadian, pembeli berinisial MDS ditangkap dan diperiksa di Polsek Ciputa Timur. Jadi apa Mas, prosedur COD itu gimana? Sebelum dibuka Kembali, usah nanti salah. Perdebatan kurir pengantar barang online dengan pembeli ini pun sempat viral di media sosial. Merasa barang yang dikirim tak sesuai pesanan, konsumen menolak menerima dan membayar barang. Alih-alih memprotes pada penjual, konsumen justru menyalahkan kurir dan meminta kurir mengembalikan barang. Di Jawa Barat, keluarga konsumen menolak menerima barang karena tak sesuai dengan pesanan. Mirisnya barang terlanjur dibuka dan konsumen malah memperkusi kurir. Ini penipuan namanya. Oh begitu. Oh begitu. Itu bisa tuh Pak. Kan mana nganterkan doang Pak. Oh sih nganterkan doang, gimana dibayar? Bukan nama, ada ikan itu. Peristiwa yang tak kalah memprihatinkan menimpa seorang pria di Bogor, Jawa Barat yang harus berurusan dengan polisi hanya karena sepasang sendal. Ia menodongkan benda mirip senjata api kepada seorang kurir saat mengetahui sandal yang dipesannya tak sesuai keinginan. Pria ini pun akhirnya harus berurusan dengan polisi. Pemirsa, Wakil Bupati Kota Waringin Timur dimaki seorang penjual minuman keras saat menggelar razia di kawasan Jalan Cilikriwut, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Penjual miras itu tak terima saat ditanya soal izin berjualan di kawasan tersebut. Kenapa juratan kere yang dicari? Memang ada izinnya kan? Beliau? Memang dia izin kan? Adu mulut antara Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati dengan seorang penjual miras yang tengah berjualan terjadi saat Wakil Bupati mempertanyakan izin berjualan kepada penjual miras di tanah milik pemerintah kabupaten. Namun setelah ditanya berkali-kali, penjual miras ini tidak menjawab dan justru memaki Wakil Bupati dan menutup loket kiosnya. Ini bukti kita nih. Bukti. Nah ini juga yang melaporkan saya ke Polda. Jajaran Polres Kota Waringin Timur kemudian menyegel toko minuman keras yang tak bisa menunjukkan izin saat terkena razia Wakil Bupati. Selanjutnya polisi memanggil pemilik kios minuman keras untuk dimintai keterangan.
Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kami sudah bergabung melalui sambungan telepon dengan Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Ibu Irawati. Selamat sore, Ibu Irawati. Selamat sore, Bu. Ibu Irawati, pedagang tersebut berjualan di tanah milik Pemkap ya. Saat ini bagaimana nasib penjualnya? Apakah tokonya ditutup permanen atau bagaimana, Bu? Pengetahuan saya sih, di pemantauan itu cuma disegel di pihak kepolisian. Baik. Hanya disegel, Bu ya. Kemudian bisa diceritakan, Bu, bagaimana awal kejadian tersebut sehingga penjual tersebut berani memaki Ibu? Mungkin dia memang manusia biasa kan terbawa emosi. Dalam artian dia mungkin dia merasa benar gitu. Karena saya sudah sering kali melakukan razia, tapi setiap razia itu selalu tercium. Jadi tempatnya itu pasti akan tutup. Nah, pada saat saya tidak sengaja, saya pulang dari acara keluarga, saya lihat buka dan mobilnya juga ada terparkir di luar, tetapi saya tidak langsung turun. Saya lihat dulu, pantau dulu dalam artian ada tidak yang pembeli. Jadi ada transaksi ya maksudnya. Nah, setelah ada transaksi, langsung saya turun, saya tanyakan ke pembeli itu, Bapak beli miras ya? Nah, setelah benar miras, ternyata jendelanya masih buka, kan dari jendelanya sudah kelihatan. Dia demikian rupa, seperti kita susah masuk gitu. Nah, ternyata benar, ini saya kan menduga. Memang kalau dari masyarakat bahwa itu tempat penjualan miras. Ketika pernah kami tidak pernah melihat langsung, jadi cuma praduga. Akhirnya setelah kejadian itu, makanya saya lihat kamera handphone saya ceritakan ajudan saya untuk masuk coba lihat di dalam itu semuanya minuman keras. Seperti itu. Baik, Ibu, kami mendengar informasi terbaru bahwa barang bukti mirasnya ini hilang ya, Ibu ya? Nah, saya nggak tahu hilang apa bagaimana. Memang setelah kejadian itu ada teman saya, wartawan juga, itu ke sana lagi. Jadi juga benar pengakuan tetangga di sana. Setelah saya meninggalkan tempat itu, yang pemilik itu keluar dan sekaligus barang-barangnya juga diangkut. Baik, diangkut oleh pemiliknya, Bu ya. Artinya iya, saat ini pemilik belum diamankan, dimintai keterangan atau seperti apa, Bu? Iya, pemilik sampai saat ini pihak kepolisian belum menemukan. Terakhir saya ada interaksi dengan pihak kepolisian sih, bilangnya arah ke Palangkaraya. Oh, jadi pemilik kios miras ini bisa dibilang kabur ya, Bu ya? Nah, mungkin seperti itu. Baik, Ibu, penjual ini sudah berapa lama berdagang miras tanpa izin di tanah milik Pemkap, Ibu? Dari video itu kan kita bisa menangkap, Bu. Nah, dia kan sendiri yang menjawab. Dia bilang selama 2 periode bupati terdahulu, artinya kan 2 periode 10 tahun. Iya. Nah, itu tidak pernah dilakukan seperti ini. Nah, berarti kan 10 tahun, nggak tahu lebihnya berapa tahun. Berarti selama itu mereka ini berjualan miras. Dan masyarakat pun sebenarnya sudah merasa resah dengan adanya penjualan miras ini. Artinya sudah banyak masyarakat yang melaporkan ya, Bu ya? Ya, alhamdulillah Pak, saya melakukan razia ini juga panggilan hati dan juga atas informasi dari masyarakat, Pak. Jadi masyarakat informasikan ke kita, jadi mereka memberitahukan ke IG saya atau ke Facebook saya. Jadi dia memoto, ini tempat-tempat penjualan miras, Ibu tolong dibantu karena jadi panggilan hati saya ingin niat bagaimana seorang pemimpin atau wakil pemimpin itu melindungi masyarakatnya. Akhirnya saya terjun langsung ke lapangan. Baik, Ibu, sejauh ini penjual ini sambil marah-marah mengaku memiliki izin. Sebenarnya dia memiliki izin atau tidak sih, Bu? Mungkin setelah dicek ke Dinas Perdagangan. Kalau masalah izin, maaf, kami dari pihak Kabupaten Kota Waringin, Timur, itu memang tidak pernah mengizinkan untuk penjualan miras ini. Dalam artian kita ada perda di nomor 7 tahun 2017 untuk pengendalian miras. Nah, jadi kalau apabila ada mengeluarkan izin, dan kami juga setiap saya turun ke lapangan itu saya akan bawa dinas perizinan PTSP. Nah, jadi kami tidak satupun toko miras kami berikan izin untuk penjualan miras. Baik, Ibu, ini kan tadi Anda katakan bahwa pembukaan atau penjualan miras ini kan artinya ilegal, Bu. Terus kemudian pelaku juga kabur. Apakah sudah dilakukan penelusuran dengan menggali informasi dari keluarganya atau yang lain-lain, Bu, untuk menemukan keberadaan pelaku penjual ini, Bu? Nah, kalau yang seperti itu saya serahkan ke pihak berwajib, Mas. Baik, tapi ada rencana memang akan mencari pedagang ini ya, Bu ya? Memang kemarin sih menurut pengakuan dari Kasat
Intel Kapolres seperti itu. Mereka akan melakukan pencarian sampai pemilik miras ini ditemukan. Baik, Ibu Irawati, apakah Anda akan berencana untuk menyidak kios-kios penjual miras lainnya, Ibu? Itu insya Allah mungkin atas izin masyarakat juga, istilahnya dukungan dari masyarakat juga. Saya akan tetap terus melakukan pengawasan atau pantauan terhadap toko-toko yang penjual miras ilegal. Dalam artian miras yang tidak diizinkan untuk kebakaran adalah tipe B dengan tipe C. Baik, Ibu pada saat melakukan sidak ini Ibu kan terlibat percakapan dengan pelaku penjual miras ini. Apakah dia mengatakan dari mana ia bisa mengklaim bahwa ia mendapatkan izin, dari mana ia dapatkan, seperti apa Bu? Oh enggak ada, tidak ada. Dia itu cuma bilang bahwa dia pernah meminta untuk agar Pemda memberikan izin. Saya bilang sampai kapan pun tidak akan memberikan izin. Karena kalau bilang memberikan izin kan kita terbentuk dengan Perda itu juga. Baik, Ibu Irawati tadi balik lagi soal barang bukti yang hilang. Ini berarti diambil oleh pelaku pada saat ada di kantor polisi atau bagaimana, Ibu? Kalau menurut pengakuan dari teman di lapangan, pada saat malam itu dia sendiri yang membawa. Jadi dibawa sendiri dengan mobil dia sendiri, diangkut. Oke, langsung diangkut ya? Iya. Penjual ini mengakunya akan dibawa ke kantor polisi, tapi ternyata dibawa kabur ya, Bu ya? Enggak ada. Yang membawa ke kantor polisi itu langsung kabur atau dibawa semuanya. Oke. Itu dilakukan ketika sebelum disegel ya, Bu? Sebelum malam hari, setelah saya beberapa pulang dari tempat itu. Oke, artinya itu ada saksi mata yang melihat. Artinya ketika disegel memang toko tersebut dalam keadaan kosong ya, Bu? Oh, iya. Baik. Terima kasih Ibu Irawati, Wakil Bupati Kota Waringin Timur telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, seorang pemulung di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjadi korban penjambretan. Pelaku tega merampas uang Rp30.000 yang diperoleh korban dari penjual barang rongsokan. Kakek pemulung yang berusia 75 tahun ini menjadi korban penjambretan saat sedang berjalan di depan Madrasah Darul Ulum, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Penjambret yang mengendarai sepeda motor sudah mengintai korban sebelum beraksi. Pelaku menjambret uang Rp30.000 yang baru didapat kakek Poniman setelah menjual barang hasil memulungnya. Menurut keluarganya, kakek Poniman sudah beberapa kali menjadi korban penjambretan. Pelaku memanfaatkan kondisi kakek Poniman sudah renta dan mengalami gangguan kejiwaan. Jadi tugas tanggung jawab kepolisian, kita akan selidiki siapa pelakunya dan kita akan tangkap yang bersangkutan. Video penjambretan kakek Poniman viral di media sosial. Masyarakat berharap polisi segera menangkap pelaku agar penjambretan tidak terjadi lagi. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Polisi menangkap total 8 tersangka dalam kasus pembunuhan disertai pembakaran jasad yang ditemukan warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Usai jeda kami segera kembali dengan informasi selengkapnya.